Hey Scrolls, udah nonton Eternals belum? Ya kali sih belum nonton ya. Karena di video kita kali ini kita bakal ngebahas ending dari film Eternals. Tapi sebelumnya spoiler warning buat kamu yang belum nonton video ini, karena setelah ini yang bakal kalian dengar adalah plot dari ceritanya. Tapi kali deh tanggal segini belum nonton ya. Oke lah, langsung aja bareng gue Rian. Welcome to Breakdown Channel Universe. Langsung kita bahas topik kita kali. Film Eternals menceritakan kita backstory dari 10 makhluk alien ciptaan Celestials, Eternals, yang ditugaskan untuk membangun peradaban manusia sekaligus melindungi manusia dari Deviant, monster luar angkasa yang sudah menjelajahi berbagai planet untuk memakan intelligent life yang ada di sana. Berbeda dengan versi komiknya yang menceritakan bagaimana Celestials datang ke bumi dan menciptakan manusia, Deviant, Eternals, dan Mutant setelah bereksperimen dengan spesies kera di bumi. Nah, di film ini Chloe Zhao mengambil perspektif baru dengan menceritakan Arishem, pemimpin dari Dewa Kosmik Celestial atau Prime Celestial, sebagai sosok yang menciptakan Deviant di sebuah planet bernama World Forge, di mana Deviant diciptakan awalnya dengan tujuan untuk membasmi predator di berbagai planet yang jadi host atau wadah untuk terlahirnya Celestials baru. Cuma karena Deviant ini punya kemampuan yang aneh di mana mereka bisa berevolusi dari berbagai makhluk yang mereka konsumsi, ini justru ngebuat Deviant berubah menjadi sosok predator yang malah memakan seluruh kehidupan di planet host Celestial tersebut. Dimana ini akhirnya memicu Arishem untuk menciptakan kaum Eternals dengan tujuan untuk membasmi para Deviant dan juga menjaga populasi makhluk hidup di berbagai planet termasuk di bumi. Nah, para Celestials datang ke bumi di tahun 7000 sebelum Masehi dan terdiri dari Ajax si Prime Eternals dengan kemampuan healing, Ikaris orang kepercayaan Ajax yang punya kemampuan kayak Superman seperti bisa terbang, super strength dan juga bisa nembakin laser. Terus ada Gilgamesh, salah satu Eternals dengan kemampuan super strength dan tinju terkuat dari para Eternals. Tina, Goddess of War yang punya kekuatan untuk menciptakan senjata dari energi kosmik. Kingo, Eternals yang punya kekuatan energi beam. Makari dengan kekuatan super speed, Sprite yang punya kekuatan menciptakan ilusi, Cersei dengan kekuatan transmutasi yang bisa mengubah materi, Druid dengan kekuatan mind manipulation, dan Phastos yang punya kekuatan invention atau menciptakan teknologi. Selama berabad-abad, para Eternals terus pindah dari satu peradaban ke peradaban lainnya untuk membantu manusia membangun peradaban mereka sekaligus melindungi manusia dari serangan Deviant. Dimana dalam prosesnya para Eternals dilarang oleh Arishem untuk mengintervensi konflik manusia jika tidak berhubungan dengan Deviant. Perjalanan Eternals dimulai dari peradaban Mesopotamia, terus lanjut ke Kaisaran Gupta India sampai ke peradaban Aztec yang jadi tempat terakhir para Eternals tinggal bersama setelah mereka berhasil mengalahkan Deviant terakhir. Dimana di tempat itulah Tina untuk pertama kalinya mendapatkan penyakit bernama Matwiri. Di komik, Matwiri dikenal sebagai Eternals Madness atau penyakit kegilaan yang menyerang para Eternals karena tubuh mereka yang sudah tidak kuat lagi menahan kekuatan kosmik dan ingatan mereka yang terbentang jutaan tahun lamanya. Dimana penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan kematian Eternals yang nantinya akan dilahirkan kembali di mesin buatan Celestials. Nah, di film ini penyakit ini terjadi kepada Tina karena ingatannya selama jutaan tahun saling bertabrakan dan menghancurkan pikirannya, yang membuat Tina tanpa sadar berbicara soal masa lalunya di planet Century 6 dan bergerak menyerang orang di sekitarnya, dimana salah satu obat yang bisa menyembuhkan ini adalah dengan meriset ulang ingatan dari Tina. Seperti di komiknya, para Eternals juga bisa meredakan gejala dari penyakit Matwiri dengan mencari pasangan yang disebut dengan Ganjosin yang berfungsi untuk mengontrol emosi dari para Eternals yang mengidap Matwiri, dimana di film ini peran itu diambil sama Eternals yang jadi sahabat dari Tina, yaitu Gilgamesh, dan dengan sukarela mengawasi Tina dari penyakit Matwiri. Di sisi lain, Druid yang kesal dengan aturan Eternals yang melarang mereka untuk mengintervensi perang yang terjadi di antara manusia, akhirnya menggunakan kekuatan mind manipulation-nya untuk menghentikan perang di ibu kota Aztec dan meninggalkan para Eternals dengan membawakan pasukan Spanyol dan orang Aztec yang sudah dikendalikan pikirannya. Sementara Ajax akhirnya memutuskan membiarkan para Eternals lain pergi dengan bebas ke berbagai belahan bumi untuk mencari purpose mereka. Para Eternals selalu berpisah dan membangun kehidupan mereka masing-masing sambil menunggu misi mereka selanjutnya dari Celestials. Dimulai dari Cersei yang pisah dengan pacarnya Ikaris dan sekarang berprofesi sebagai profesor sejarah di Museum London, di mana di sana dia pacaran dengan koleganya di museum itu yaitu Dan Whitman. Lalu Sprite yang tinggal sama Cersei di London setelah dia ditinggal sama Kingo di Makedonia. Terus Kingo yang sekarang jadi aktor Bollywood, Phastos yang sekarang hidup damai dengan suami dan anaknya, dimana dia nggak lagi pakai kekuatannya setelah kejadian bom Nagasaki dan Hiroshima yang terjadi karena teknologi yang ternyata adalah buatannya Phastos.
Berikutnya Tina yang sekarang tinggal dengan Gilgamesh di gurun Australia, Makari yang tetap stay di pesawat Domo, Druig yang tinggal dengan koloninya di hutan Amazon, Ikaris yang menjelajah berbagai tempat di dunia untuk melacak Deviant, dan Ajak yang menetap di peternakan di Midwest. Gak lama setelah event Avengers Endgame, para Eternals akhirnya harus berkumpul lagi karena bumi sekarang harus menghadapi emergence. Emergence adalah sebuah kejadian saat bumi memiliki populasi yang cukup dan bisa digunakan sebagai energi untuk membangkitkan Celestials yang sudah ditanam di dalamnya. Di mana Arishem the Judge menanam satu Celestials bernama Tiamut di dalam bumi sejak zaman dahulu. Nah, kebangkitan Tiamut ini akan membuat bumi menjadi hancur dan sisa energinya akan digunakan oleh para Celestials untuk membuat matahari baru dan gravitasi supaya planet-planet alam semesta tidak mati. Nah, proses emergence bisa terjadi karena fenomena blip, di mana kejadian snap Thanos yang menghilangkan setengah populasi bumi menunda kebangkitan Tiamut karena kurangnya populasi, dan kejadian blip yang mengembalikan setengah populasi di bumi plus dengan populasi yang terlahir di masa 5 tahun snap Thanos membuat bumi memiliki jumlah populasi yang cukup untuk melahirkan Celestials baru. Eternal sendiri pada dasarnya dimanfaatkan oleh Arishem untuk membantu melindungi populasi manusia dari serangan Deviant dan meningkatkan populasi mereka dengan membangun berbagai peradaban manusia dan juga teknologi. Tapi yang menarik adalah Ajak, Prime Eternals yang sudah jutaan tahun mengikuti Arishem, akhirnya malah tidak setuju dengan rencana Arishem di bumi untuk menghancurkan manusia. Karena menurutnya manusia lebih berharga dibanding kelahiran Celestials. Ajak lalu mengajak Ikaris untuk mengumpulkan para Eternals lain dan menghentikan proses emergence yang akan berjalan 7 hari lagi. Tapi sayangnya ini justru membuat Ikaris kecewa karena dia masih loyal sama Arishem dan meyakini semua perintahnya harus dikerjakan tanpa alasan apapun. Karena memang pada dasarnya kebangkitan satu Celestials nantinya akan menciptakan banyak lagi planet dan kehidupan baru, walaupun harus mengorbankan satu planet dengan populasinya. Perbedaan pendapat ini akhirnya membuat Ikaris terpaksa harus menghabisi Ajak dengan mendorongnya ke sarang Deviant. Kejadian ini lalu membuat Crow dan para Deviant lain bisa berevolusi dengan kekuatan yang cross-rap dari Ajak. Dimana dengan kekuatan baru mereka yang bisa self-healing, Crow dan para Deviant lain saat itu langsung menyerang para Eternals dimulai dari Cersei dan Sprite di London, Tina dan Gilgamesh di Australia, dan Druig di Amazon, dimana pertarungan Eternals dan Deviant di Amazon ini harus berakhir tragis dengan kematian dari Gilgamesh yang kekuatannya diserap sama Crow. Dimana kekuatan ini membuat Crow sekarang bisa memiliki tubuh humanoid dan mengerti eksistensi penciptaan dari Deviant dan Eternal di bumi. Nah, Ikaris yang di sini masih loyal kepada Arishem membuat karakter ini menjadi karakter antagonis atau villainnya. Berbeda dengan yang diceritakan di komik, di mana karakter yang menjadi villain adalah Druig. Padahal di komiknya diceritakan Ikaris adalah pemimpin dari para Eternals yang menyelamatkan bumi dari bangkitnya Celestial Tiamut. Nah, justru Druig yang di komik diceritakan sebagai Eternals jahat, di sini dirubah menjadi karakter yang cool yang justru sayang banget sama manusia. Singkat cerita, Eternals akhirnya terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu satu yang ingin menghentikan bangkitnya Tiamut yang terdiri dari Phastos, Druig, Makari, Cersei, dan Tina, dan kubu dua yang fokus untuk menggagalkan rencana kubu satu untuk menghentikan bangkitnya Tiamut, yang di sini terdiri dari Ikaris dan Sprite yang diam-diam selama ini ternyata Sprite ini suka sama Ikaris. Sedangkan Kingo yang mendukung Ikaris akhirnya jadi bersikap netral dengan tidak join ke kubu manapun, karena meskipun dia setuju sama bangkitnya Tiamut, Kingo nggak bisa melawan keluarganya sendiri. Di pulau lahirnya Tiamut, Cersei, Tina, dan Makari meminjamkan energi mereka kepada Druig dengan menggunakan device Unimind yang diciptakan Phastos dari Celestial Beacon yang digunakan Prime Eternals untuk berkomunikasi dengan Celestials. Druig pada awalnya berhasil terhubung dengan Tiamut dan menghentikan proses emergence, tapi sayangnya ini cuma berjalan sebentar karena dicegah sama Ikaris. Cersei akhirnya berinisiasi untuk menggunakan kekuatan transmutasinya supaya bisa mengubah Tiamut menjadi materi lain, seperti yang dia lakukan saat mengubah Deviant menjadi pohon. Cersei kemudian dengan kekuatan Unimind dari para Eternals dan juga ternyata dibantu dengan kekuatan Tiamut sendiri, akhirnya punya cukup energi untuk melakukan transmutasi yang merubah tubuh Tiamut menjadi bongkahan es di Samudra Hindia. Di ending film ini, setelah proses emergence berhasil digagalkan, Ikaris yang merasa bersalah sama Cersei kemudian meminta maaf dan akhirnya terbang menuju matahari. Sprite lalu bergabung dengan para Eternals lain, di mana dia lalu ditawarkan oleh Cersei untuk berubah menjadi manusia supaya tubuhnya bisa bertumbuh, di mana tubuhnya yang walaupun sudah berumur jutaan tahun masih tetap seperti anak kecil yang membuat dia kesulitan untuk bergaul dengan manusia. Keinginannya ini pun diwujudkan dengan kekuatan Unimind dan Tiamut yang masih ada di dalam tubuh Cersei. Para Eternals yang masih tersisa akhirnya berpisah jalan, di mana Tina, Makari, dan Druig naik ke kapal Domo untuk mencari para Eternals lain di luar angkasa, sementara Kingo, Cersei, Phastos, dan juga Sprite memutuskan untuk tinggal di bumi dan menjalankan kehidupan mereka masing-masing di bumi.
Film lalu berakhir saat Arishem the Judge datang ke bumi saat Dan mau mengkonfes rahasianya ke Cersei. Dimana sebelum itu terjadi, Arishem menggunakan kekuatannya untuk menarik seluruh Eternals yang masih ada di bumi seperti Kingo, Phastos, dan Cersei. Dan di sini Arishem bilang ke mereka kalau dia bakal mengampuni para manusia di bumi setelah tindakan para Eternals yang udah mengorbankan Celestials untuk para manusia ini. Arishem juga bilang kalau dia akan menggunakan memori para Eternals untuk melihat apakah manusia ini worth it untuk hidup atau tidak. Dan akhirnya pergi dengan membawa para Eternals setelah dia bilang kalau dia akan kembali lagi ke bumi untuk judgment atau penghakiman. Dalam proses Unimind untuk mencegah kelahiran Tiamut, ternyata pikiran Tiamut juga ikut bergabung dengan para Eternals dan malah membantu Cersei. Dimana untuk bisa lahir, Tiamut harusnya melawan proses Unimind ini yang merupakan proses pencegahan yang dilakukan Eternals untuk kelahirannya dia. Tetapi Tiamut malah ikut bergabung. Proses percobaan Unimind ini sepertinya membuka komunikasi antara Cersei dengan Tiamut, sehingga Tiamut juga ikut memberikan kekuatannya kepada Cersei dalam proses Unimind yang kedua yang membuat Cersei bisa dengan mudah mengubah Tiamut menjadi es. Pertanyaannya, kenapa Tiamut mau ngebantuin Eternals di proses Unimind? Padahal itu kan justru bakal mencegah dia buat lahir. Nah, sepertinya Tiamut sendiri juga sadar kalau kelahirannya bakal berdampak pada kehancuran planet bumi. Dan si Tiamut ini sama seperti para Eternals juga udah terikat dengan para manusia di bumi. Intinya adalah manusia itu spesial. Para Eternals sebelum ke bumi sudah pernah berkali-kali ditugaskan oleh Arishem untuk mengawal proses kelahiran Celestials baru dan sudah menyaksikan dan melancarkan hancurnya banyak planet dan seisi-isinya supaya Celestials bisa lahir. Meskipun lahirnya Celestials itu nantinya akan menciptakan lebih banyak lagi planet dan kehidupan baru. Tapi untuk kali ini di planet bumi mereka memilih untuk mencegah terjadinya emergence dan melindungi manusia. Padahal kan sebelum-sebelumnya lancar-lancar aja prosesnya di planet-planet lain. Nah, manusia juga spesial ternyata di mata Tiamut. Tiamut tumbuh di dalam bumi menunggu waktunya untuk terlahir. Dan dalam proses pertumbuhannya itu, dia mengkonsumsi energi dari populasi yang hidup di atasnya, memberikannya karakteristik dan membentuk sifatnya. Nah, sifat-sifat kemanusiaan ini yang tertanam di dalam Tiamut dan juga memberikan bonding yang kuat antara kehidupan manusia dengan si Tiamut sendiri. Untuk itu, si Tiamut juga sadar kalau kelahirannya nanti akan memusnahkan seluruh umat manusia. Dan karena kecintaan Tiamut kepada manusia, makanya dia memilih untuk membantu para Eternals untuk mencegah kelahirannya. Yang dimana kita tahu itu dilakukan oleh para Eternals juga karena sayang kepada para manusia. Ditambah lagi kejadian besar yang baru aja terjadi di bumi, kejadian Snap dan Bleak Thanos. Dan para hero yang ada di bumi tidak menyerah dan pesimis untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah hilang menjadi debu. Hingga akhirnya 5 tahun kemudian usaha mereka membuahkan hasil, di mana mereka berhasil mengembalikan setengah populasi di seluruh galaksi khususnya di bumi. Nah, kejadian ini menularkan energi yang kuat kepada Tiamut yang membuatnya sadar kalau manusia itu sangat spesial dan mau berjuang demi menyelamatkan sesama manusia. Untuk itu, Tiamut juga memilih untuk tidak terlahir dan ikut menyelamatkan manusia. Nah, nature kelahiran Celestials ini tentunya nggak bisa dicegah sama Tiamut sendiri, dimana sama seperti bayi yang mau lahir, kalau udah waktunya, udah cukup usianya, dia bakal dilahirkan sendiri. Makanya yang bisa mencegah kelahiran dari Tiamut ya cuma para Eternals, dengan tambahan kekuatan ekstra dari si Tiamut itu sendiri. Next, apakah Tiamut benar-benar mati? Kalau kita menarik karakteristik dari Celestials yang satu ini dari komik, tentunya kita udah bisa berasumsi. Tiamut di komik dijuluki sebagai The Dreaming Celestials, Celestials yang bermimpi. Dan dia tertidur begitu lama di dalam bumi, tepatnya di pegunungan Diablo, California. Nah, di komik, Tiamut sempat hidup dan aktif menjalankan fungsinya sebagai Celestials sebelum akhirnya dia diserang oleh para Celestials lain dan jiwanya diambil. Tubuhnya lalu disimpan di dalam The Veil dan dikunci dibiarkan tertidur selama ribuan tahun. Nah, berbeda ceritanya dari yang terjadi di film ini, tapi sepertinya hal yang sama yang akan diambil dengan karakter ini adalah dia adalah Celestials yang tertidur. Jadi di film ini tentunya kita bisa menganggap kalau Tiamut tidak mati dan menjadi es, namun dia hanya tertidur dan tubuhnya membeku. Next konflik akan berhubungan dengan Tiamut. Mungkin para Celestials akan mencari cara bagaimana untuk tetap melahirkan Tiamut tanpa harus menghancurkan bumi. Dan mungkin para Eternals akan tetap berkomunikasi dengan Tiamut dan mendapatkan tugas melindungi umat manusia walau tanpa menghidupkan lagi tubuhnya. Nah, kalau Tiamut kan tertidur. Nah, gimana nih sama Ikaris? Apakah dengan dia terbang ke arah matahari, dia sudah mati? Seperti yang kita tahu di awal film sampai endingnya, Ikaris digambarkan sebagai sosok yang loyal banget sama Arishem dan selalu menuruti perintahnya. Bahkan si Ikaris sendiri menganggap kalau dia hidup di dunia hanya untuk melayani Arishem dan juga para Celestials lainnya.
So karena di ending film ini dia gagal mensukseskan Emergence, ini membuatnya secara nggak langsung melanggar purpose hidupnya atau tujuan hidupnya. Makanya nggak heran di ending film ini kita bisa ngelihat Ikaris yang akhirnya terbang dengan penuh penyesalan ke matahari, di mana aksi bunuh diri ini adalah bentuk penebusan dosanya. Alasan kenapa Ikaris akhirnya dibunuh di matahari adalah karena dia tidak ingin menyakiti para Eternals lain termasuk mantan kekasihnya Cersei. Dan kalau dia masih tetap stay di bumi, ada kemungkinan kalau Ikaris akan melakukan kekerasan dan pembunuhan lagi, seperti yang dia lakukan kepada Ajax untuk memenuhi misi dari Arishem di bumi. Tapi apakah benar-benar mati misi Ikaris ini? Ikaris versi ini ya mungkin mati, tapi Eternals tidak bisa benar-benar mati. Celestials bisa dengan mudah mencetak lagi tubuhnya dan memasukkan lagi memori Ikaris yang disimpan di planet World Forge untuk membuat Ikaris yang baru tentunya. Ini memungkinkan untuk para Eternals lain yang mati di sini untuk bisa dibangkitkan lagi dan kembali lagi di film berikutnya seperti Ajax dan juga Gilgamesh. Di ending film ini, Arishem membawa para Eternals yang ada di bumi untuk dilihat memorinya yang nantinya akan kembali lagi ke bumi untuk Judgment Day. So apakah yang bakal terjadi? Kemana para Eternals ini dibawa? Di komiknya ini merefer ke event Four Hosts saat Arishem dan para Celestials datang ke bumi untuk menilai dan menentukan apakah bumi layak untuk diselamatkan atau tidak. Event penghakiman ini mungkin akan jadi salah satu permasalahan utama yang akan diselesaikan oleh para Eternals di cerita selanjutnya. Nah, kelompok Tina, Druig, dan Makari akan memulai perjalanannya untuk mencari teman-temannya yang diculik, yaitu Cersei, Kingo, dan Phastos yang dibawa Arishem entah kemana. Yang tentunya dibantu oleh dua karakter yang muncul di post-credit scene yang nantinya bakal kita bahas ya. Nah, beruntungnya Sprite tidak ditarik sama Arishem bersama 3 Eternals lainnya. Karena seperti yang kita tahu, Sprite sendiri udah dirubah menjadi manusia seutuhnya dengan kekuatan Unimind, sehingga dia bisa hidup dan tumbuh normal seperti gadis remaja pada umumnya. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya apakah Sprite masih memiliki kekuatan ilusi dan keabadian setelah dia menjadi manusia. Penulis skrip dari Eternals yaitu Ryan and Cass Firpo menjelaskan kalau Cersei udah menghilangkan kekuatan ilusi dan keabadian milik Sprite ketika dia menjadikan Sprite menjadi manusia. Nah, Eternals sendiri seperti yang kita tahu adalah makhluk yang memiliki kekuatan yang bersumber dari energi Celestials. So, karena Sprite di sini udah jadi manusia, dia kehilangan energi Celestials dalam tubuhnya. Walaupun sekarang Sprite udah jadi manusia, bukan berarti perjalanannya berhenti. Karena Sprite sebenarnya masih punya koneksi dengan karakter yang bakal jadi hero baru di MCU, yaitu Dan Whitman alias Black Knight. Nah, kita tahu Dan Whitman dan Sprite ini temenan nih. Dan Sprite nantinya bakal membantu Dan untuk menelusuri kekuatan dari ancestornya atau dari leluhurnya, dimana walaupun Sprite kehilangan kekuatannya, dia masih memiliki ingatan dari perjalanan peradaban umat manusia yang bahkan dalam beberapa Easter eggs, mereka berteman dengan orang-orang yang punya pengaruh dalam sejarah manusia. Sprite nantinya dengan pengalamannya akan membantu Dan untuk menelusuri kekuatan Black Knight dan sejarah dari keluarga Dan ini. Sprite dengan ingatannya sebagai Eternals, pengetahuannya tentang Celestials, dan pengalamannya bertarung terutama dengan para Deviant di sepanjang sejarah, sebenarnya udah bisa jadi modal terbesar dari Sprite untuk dapat peran lebih sebagai superhero baru di MCU, meskipun gak punya kekuatan super. Tapi gua rasa sih masih ada tuh kekuatannya Sprite-nya dikit-dikit. Nah, ada satu hal yang menarik di film ini yang sebenarnya bisa jadi sumber masalah untuk storyline berikutnya. Kebangkitan Tiamut yang cuma separuh ini tentunya bukan tidak memberikan dampak. Yang kita lihat dari permukaan muncul sebagian kepala dari Tiamut dan tangan yang juga muncul dari dasar laut. Kepikiran gak sih kalau di bawah laut justru terjadi kekacauan waktu proses si Tiamut ini mau lahir? Dan kekacauan ini justru bisa jadi dasar konflik yang bakal jadi awal masalah di cerita film berikutnya, yaitu Black Panther Wakanda Forever. Film Black Panther Wakanda Forever bakal memperkenalkan kita satu sosok yang lumayan paling ditunggu nih, yaitu Namor, di mana aktor untuk meranin Namor dilaporkan bakal diperanin sama Tenoch Huerta. Kekacauan dan kelahiran Tiamut ini tentunya ngacak-ngacak kondisi bawah laut yang jadi teritori yang dilindungi sama Namor. Dari situ Namor bisa berpotensi untuk mengangkat masalah ini nantinya di film Black Panther 2 nanti. Storyline-nya seperti apa tentunya masih dini banget ya buat kita analisa, tapi ini bisa jadi sumber masalah untuk Namor dan kaum bawah laut nantinya. Bisa aja ya rumahnya Namor hancur nih karena Tiamut, dan marahlah si Namor ini ya, ngamuk-ngamuk dia akhirnya nyari siapa sih yang ngelahirin Tiamut ini. Oke, agak jorok sih barusan. Tapi menarik banget untuk menjadikan Tiamut sebagai awal masalah di storyline Namor nantinya di film Black Panther Wakanda Forever. Bagaimana dengan post credit scene? Karena video ini udah lumayan panjang, bakal gue bahas 2 post credit scene dari film ini di video berikutnya. So, bagaimana pendapat kalian tentang ending dan penjelasan ending kita kali ini? Ada yang kurang? Please tambahin di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, di mana kita bakal ngebahas post credit scene dari Eternals. 2 post credit scene. So, Rian, ciao. Keep exploring the multiverse.